Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan nikmat sehat dan batin, nikmat iman dan Islam. Kita dapat berkumpul kembali di tempat Masjid Asrul Maala ini, yaitu dalam rangka pengajian rutin di minggu dalam tema yaitu kajian tafsir dan lain yang nanti akan dibawakan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Hakim SU SAI MPD. Alhamdulillah bila sudah ada di tengah-tengah kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang saat ini kita tetap istiqomah dalam menjalankan segala syariatnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaat di akhirat nanti. Amin. Tidak panjang lebar yang kami sampaikan, mudah-mudahan kajian ini bisa dapat kita terima sebagai kita pelajaran dalam menambah ilmu kita dalam sisi agama Islam. Waktu dan tempat kepada Bapak Al-Mukarram yang kami hormati, Bapak Ustaz Muhammad, kami persilakan. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Yang saya menghormati dan muliakan seluruh jamaah Masjid Ahsanul Amalat, terlebih khusus kepada Ketua DKM dan jajaran pengurusnya. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa hadir kembali di hadapan Bapak semuanya dalam rangka mengisi kegiatan rutin kita, yaitu kajian ba'da maghrib seminggu sekali. Dan alhamdulillah saya terjadwal di minggu keempat ya. Oh ya, ini minggu terakhir ya di bulan Maret juga minggu terakhir di bulan Sya'ban ya. Sekarang sudah tanggal 23 Sya'ban ya, apa 24 ya. Jadi kita tinggal seminggu lagi insyaallah ya. Sabtu depan, kalau enggak minggu depan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah ya, kita bisa hadir di sini di akhir bulan Sya'ban ini. Berarti Allah masih mencurahkan nikmat kepada kita, diberikan umur panjang sampai menjemput bulan Ramadan tahun ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beberapa tahun ini virus semakin merajalela, tapi alhamdulillah yang istiqomah ke masjid insyaallah aman ya, sehat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak semuanya, mohon maaf bila bulan kemarin ya saya tidak bisa hadir di hadapan Bapak semuanya karena ada nengok anak di pesantren ya, jadi minta kiriman, nggak bisa ditunda. Jadi ya mohon maaf bila kemarin tidak bisa ngisi di sini. Ya, mari kita lanjutkan pengajian kita Bapak-bapak semuanya. Kita sudah sampai surat Al-Baqarah. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Saya ingat saya itu. Coba surat berapa tadi? Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah
sebelum wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ayat berapa tadi? Udah ketemu belum? Ada yang punya Quran nih, saya cariin. Ini kitab tafsir saya nggak ada ayatnya. Kalau di mushaf kan ada nomor 1, 2 ya. Ini di kitab tafsir nyambung semua. Dan saya nggak hafal ayatnya. Cuma kalau ayatnya insya Allah ya bisa. Bunyi ayatnya. Ketemu nggak Pak? Ya, ada Quran nggak? Ya, juz 1 Pak masih. Ya itu. Ya 110 ya. Iya, wa aqimus 110 tepat ya. 110. Seingat saya itu ya. Warga ya wa matuqaddim. Ya, betul. Iya, Bu ya. 110 Pak. Baik, saya baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, monggo dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan berikanlah atau tunaikanlah zakat. Pertama, ayat ini menegaskan, memerintahkan kepada kalian. Siapa kalian?
yaitu orang-orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada ayat-ayat Al-Quran. Maka siapapun yang membaca ayat Al-Quran, dia beriman dengannya, maka ayat ini tertuju kepadanya. Allah memerintahkan untuk menegakkan atau mendirikan sholat. Ini ayat ini menjadi salah satu dalil tentang perintah wajibnya sholat, yaitu sholat 5 waktu yang wajib kita laksanakan. Karena ini perintah Allah, dan al-aslu fil amri lil wujub. Dalam kaidah ushul fikih itu setiap ada perintah ya di dalam Al-Qur'an Al-Karim itu asalnya pengertiannya adalah menunjukkan wajib. Wajib artinya harus dilaksanakan. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada pilihan, tapi harus dilaksanakan. Kalau sampai tidak dilaksanakan, maka sanksinya dosa. Sanksinya Allah akan menerapkan sanksi kepada orang tersebut nanti di akhirat. Nah, kalimatnya ini menggunakan waqimu, artinya mendirikan. Bukan hanya melaksanakan saja, tapi benar-benar mendirikan. Artinya Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat dengan sebenar-benarnya, harus dipenuhi syarat-syaratnya, harus dilaksanakan semua rukun-rukunnya, bahkan harus dilaksanakan semua sunnahnya, itu baru sempurna. Bukan hanya rukun-rukunnya saja yang wajib-wajib saja, yang sunnah nggak dilaksanakan, rugi kita, karena berarti kita meninggalkan sesuatu yang berharga bagi kita, yaitu kesunahan. Kesunahan itu dilaksanakan akan menjadikan kesempurnaan bagi pelaksanaan sholat kita. Jadi jangan meremehkan sunnah, karena itu akan memberikan pahala buat kita kalau kita melaksanakannya. Di samping itu juga, kalau ulama-ulama ahli tasawuf, di samping syarat rukun kesunahan juga harus diupayakan supaya bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, benar-benar fokus melaksanakan sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus khusyuk, karena walaupun bacaannya bacaan sholat, gerakan sholat, tapi kalau hatinya lalai, itu justru akan sia-sia. Maka kita diwajibkan, kalau menurut ulama-ulama ahli tasawuf, untuk berupaya supaya sholat kita khusyuk, benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirannya gak kemana-mana ya. Gak mikirin utang, gak mikirin kerjaan, gak mikirin tugas. Ketika kita sudah sholat, mampu gak kita untuk fokus hati kita kalau kita ini benar-benar menghadap Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, diriku ini dihadapkan ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar-benar ya, hatinya tidak kemana-mana. Di samping itu, sholat juga harus mampu memberikan pengaruh kepada perilaku kita. Tidak hanya kita melaksanakannya secara fikih sempurna, syarat rukunnya dan sunnah-sunnahnya, disertai dengan khusyuk sehingga bisa memberikan pengaruh terhadap diri kita, terhadap perilaku kita, sehingga perilaku kita akan selalu terbimbing dari nilai-nilai ya, sholat, selalu ya, terbimbing dengan nilai-nilai sholat. Karena memang salah satu fungsi sholat kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar ya.
Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau kita benar-benar menegakkan sholat, insya Allah perilaku kita pun akan terbimbing jauh dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Jadi ini dalil kewajiban melaksanakan sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, berikanlah zakat. Ini juga perintah fi'il amr, atuz zakat. Ya, artinya kita orang-orang muslim diwajibkan menunaikan zakat. Tapi memang tidak semua orang muslim ya memiliki kewajiban. Hanya orang-orang yang sudah memenuhi syarat wajib untuk mengeluarkan zakat. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat ditujukan kepada semua umat Islam yang mukallaf, yang balik, yang berakal, wajib semuanya melaksanakan sholat. Kalau belum balik, belum wajib, tapi harus dibimbing, harus diberikan pembelajaran oleh kita untuk sudah terbiasa melaksanakan sholat. Tetapi ketika sudah balik, sudah wajib, maka tidak ada pilihan bagi orang tua untuk membiarkan anaknya tidak melaksanakan sholat. Jadi semuanya tanpa terkecuali, nggak yang miskin, nggak yang kaya, semuanya wajib sholat. Jadi nggak ada pilihan Pak kalau sholat itu. Mau yang duitnya banyak, mau yang duitnya sedikit, semua wajib sholat. Dan bisa insya Allah untuk melaksanakan sholat, baik dia yang sehat maupun yang sakit, yang masih sempurna anggota badannya maupun yang cacat, semuanya wajib sholat. Sakit pun tetap wajib sholat, walaupun tidak bisa berdiri, itu boleh dilaksanakan dengan duduk. Tidak bisa dilaksanakan dengan duduk, dengan berbaring. Tidak bisa dilaksanakan dengan berbaring, dengan isyarat mata. Tidak bisa disolat, isyarat ya disolatin, berarti sudah wafat gitu. Jadi sholat memang tidak ada tawar menawar. Bahkan dalam kondisi peperangan pun tetap harus dilaksanakan, betul nggak? Walaupun tata caranya tersendiri. Ada namanya sholat fisidatil khauf, sholat dalam keadaan takut. Takut maksudnya karena kondisi peperangan, tetapi tetap wajib untuk dilaksanakan. Hanya caranya berbeda, tapi tidak boleh ditinggalkan. Selama hayat di kandung badan, ya, selama masih nyawa ada di dalam raga kita, selama kita masih ada kesadaran, kita wajib melaksanakan sholat. Kecuali kalau kita sudah pingsan, ya, tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, berbeda dengan zakat. Zakat ini hanya diwajibkan untuk orang-orang Islam yang memang dia sudah memenuhi syarat wajib zakat. Jadi khusus untuk yang uangnya banyak ini, ya, hartanya banyak. Kalau yang uangnya pas-pasan nggak wajib. Jadi ada beberapa syarat wajib zakat. Nah, ini nanti dibahas oleh Ustadz Fikih, ya, bab zakat. Nah, nanti ada syarat wajibnya, diantaranya nisab, mencapai 1 nisab. Ya, ada zakat tijarah, zakat perdagangan, nisabnya kan berapa? 85 kg, 85 gram emas ya. Ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 90. Ya, sesuai ketetapan Basnas, ya, Badan Amil Zakat Nasional aja berapa menetapkan nisab harta perdagangan. Kalau belum mencapai nisab, ya belum wajib mengeluarkan zakat. Jadi bapak-bapak yang belum hartanya tidak mencapai nisab, yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Yang berkewajiban hanya mereka-mereka yang mengeluarkan, yang memenuhi syarat. Jadi aman nih kalau orang-orang yang pas-pasan penghasilannya. Ya, khusus untuk orang-orang yang kaya, yang bisnisnya ya, jutaan, ratusan juta, ya. Nah, Allah selalu menggandengkan antara perintah melaksanakan sholat dan perintah menunaikan zakat. Ini
Ini dua pasangan yang tidak boleh dipisahkan. Artinya dua ini termasuk rukun Islam, ya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Dan ini simbol, yang satu hablum minallah, yang satu hablum minan nas. Jadi ternyata ibadah umat Islam itu lengkap, bukan hanya di masjid, ya, di musola kita menghadap Allah, yang melaksanakan sholat dan langsung menghadap, tapi ada ibadah yang dimensinya hablum minan nas, yaitu zakat. Karena zakat ini nanti ibadah yang bersifat maliyah atau harta. Sebagian harta kita diberikan untuk orang-orang fakir dan miskin, atau para mustahik zakat yang memang dia berhak untuk menerima zakat. Jadi ini ajaran Islam dan tidak bisa dipisahkan, Pak. Pemanya Bapak rajin sholatnya terus, nggak pernah ketinggalan, berjamaah terus, istiqomah, tapi nggak mau mengeluarkan zakat, padahal Bapak sudah memiliki harta yang mencapai 1 nisab, maka percuma. Ya, berarti sebagian tiang agama Bapak sudah runtuh, ya. Runtuh ibarat rumah tiangnya kurang 1, jadi nggak bisa berdiri, rawan tergoncang, bahkan batal keislamannya. Karena kan rukun Islam itu semuanya harus dilaksanakan. Salah satu saja tidak dilaksanakan berarti batal. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi inilah indahnya ajaran agama Islam. Jadi ajaran agama Islam tidak hanya mengatur ritual hubungan manusia dengan Allah, tetapi mengatur juga hubungan sosial kemasyarakatan, membantu orang-orang fakir miskin. Kemudian wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Dan apa-apa yang kalian laksanakan, kalian lakukan, atau kalian dahulukan, ya. Jadi kalau taqaddama itu mendahului sebenarnya pengertiannya secara bahasa, tapi diterjemahkan secara makna itu melakukan maksudnya. Dan apa-apa yang kalian lakukan li anfusikum, bagi diri kalian, min khairin, berupa kebaikan. Maksudnya apapun itu yang Bapak-bapak lakukan berupa kebaikan, ya, tajiduhu indallah, maka kalian semuanya akan menemukannya di sisi Allah, ya. Jadi ini kabar dari Allah. Apapun yang Bapak-bapak lakukan berupa kebaikan itu jangan khawatir kalau tidak dicatat, tidak dilihat oleh Allah. Jangan khawatir, pasti Allah mencatat, pasti Allah melihat, dan itu akan ditemukan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau Bapak melakukan kebaikan tidak dilihat orang, tidak diketahui manusia, jangan khawatir, ya. Yakini, Bapak kan udah baca ayat ini, pasti nanti akan kita temukan balasannya, balasan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan itu contohnya apa? Di sini jelaskan ta'atin, yaitu berupa ketaatan. Kasilatin, seperti melakukan silaturahim, ya. Jadi salah satu bentuk kebaikan itu yaitu ketaatan kepada Allah, Pak. Jadi apapun itu, kalau yang Bapak lakukan itu adalah dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah, dalam rangka saya ingin taat kepada Allah karena jelas Allah memerintahkan, itu merupakan kebaikan. Seperti apa? Itu seperti silaturahim, yang menyambung tali silaturahim itu perintah Allah, Pak. Jadi kita ini kan diperintahkan Allah untuk berbuat baik. Berbuat baik pertama kepada Allah dengan cara taat kepada Allah. Kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Banyak caranya berbuat baik kepada orang tua. Minimal tidak mengatakan kata-kata yang menyakitkan, bahkan mengatakan atau atau cis, ya, itu tidak boleh. Kalau kita mampu menjaga lisan kita,
dari menyakiti orang tua itu sudah merupakan bentuk kita melakukan kebaikan. Apalagi kita mau membahagiakan orang tua, membantu, memperhatikan kebutuhannya, ya, kemudian memberikan fasilitas yang diperlukan, itu insya Allah termasuk kebaikan. Menyambung silaturahim dengan orang tua kan penting. Ya, walaupun kita sudah hidup sendiri-sendiri, orang tua sudah punya ya, kita sudah punya rumah sendiri, orang tua sendiri misah, ya tetap harus dijaga silaturahimnya. Jangan sampai putus. Karena itu kesempatan kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua mumpung masih hidup. Karena kan beliau keramat kita, sumber kebaikan kita sebenarnya. Pahalanya besar. Karena ridullah fi ridul walidaini, ridhonya Allah di dalam keridhaan kedua orang tua. Silaturahim kepada kedua orang tua, kepada kerabat, itu juga kebaikan yang kalau kita lakukan insya Allah akan membawa kebaikan. Kan silaturahim itu hikmahnya banyak, ada dua lah minimal yang disebutkan oleh Nabi. Pertama, memperpanjang umur. Itu udah jaminan Pak. Kalau pingin umurnya panjang, perbanyak silaturahim, muter aja terus kemana-mana, hampirin semua, bawain oleh-oleh. Ya, insya Allah berkah lah hidupnya. Ya, orang-orang pada seneng sih. Setiap ini dia mampir, nengok. Ya minimal bawa apa kan ngirimin gitu. Senang, dia pasti membahagiakan orang kan, itu ibadah juga. Orang akan mendoakan kebaikan buat kita. Jadi itu silaturahim. Kemudian wasodaqatin, dan sedekah, memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk apapun yang bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Ya, sedekah melalui masjid, sedekah langsung diberikan, itu semuanya merupakan kebaikan, dan itu pasti nanti akan ditemukan sawabuhu, pahalanya, ya, indallah, di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah dengan apa-apa yang kalian amalkan itu maha melihat. Ya, jadi kita harus meyakini itu. Allah itu maha melihat, mencatat, dan fayujazikum bihi, maka Allah akan memberikan balasan kebaikan buat kalian semuanya yang melakukan kebaikan. Ya, jadi insya Allah ya, apapun kebaikan yang Bapak lakukan semuanya akan dicatat dan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka berkata, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali mereka orang Yahudi atau orang Nasrani. Ternyata ada klaim dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Jadi orang Yahudi mengklaim yang masuk surga kami doang, yang lain tidak bisa, yang lain masuk neraka. Ternyata orang Nasrani pun sama, mengklaim yang masuk surga orang kita saja, yang lain masuk neraka. Ternyata dari zaman dahulu, sejak zaman dahulu sudah ada orang yang mengkapling-kapling surga itu. Pokoknya yang lain masuk neraka, yang masuk surga kita doang. Jadi dia seolah-olah pemilik surga. Jadi dia doang kelompoknya yang akan masuk surga. Dan itu dimiliki oleh kelompok mereka masing-masing. Yahudi ya memiliki klaim begitu, Nasrani juga memiliki klaim seperti itu.
Nah, ini ternyata ayat ini ada asbabun nuzulnya, Pak, sebab-sebab turunnya. Di sini diceritakan qala dzalika yahudil Madinah wa nasara Najran. Ternyata yang mengatakan seperti itu pertama orang Yahudi Madinah. Dia mengatakan tidak akan masuk surga kecuali ya orang Yahudi. Ya. Begitu pula orang Nasrani, dan yang mengatakan itu adalah orang-orang Nasrani Najran. Jadi di sana ada daerah namanya Najran. Nah, orang-orang Yahudi Madinah dan orang-orang Nasrani Najran ini tanadzuru baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka berdebat di depan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdebat, ya. Qala al-yahudu la yadkhulaha illa al-yahudu. Orang-orang Yahudi mengatakan di depan Nabi tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Kemudian waqala nasara la yadkhulaha illa nasara. Ya, orang Nasrani juga sama, tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Jadi mereka itu udah berebut surga, Pak. Kamu neraka, ya. Saya masuk surga. Ini yang benar yang mana nih? Kalau sama-sama mengklaim yang punya surga dia, gimana nih, Pak? Sekarang juga ada kan, sama kan? Setiap kelompok pasti ya bangga dengan kelompoknya dan dia merasa paling benar. Saya yang paling benar, saya yang akan masuk surga, yang lain neraka semuanya. Ternyata zaman Nabi pun sudah ada, ya. Maka kemudian Allah menjelaskan tilka amaniyuhum, ya. Perkataan mereka itu al-qaulah adalah angan-angan mereka. Ternyata ya klaim-klaim mereka tentang pemilik surga itu angan-angan saja menurut Allah, dalam pandangan Allah. Maksudnya angan-angan itu apa? Syahawatuhum al-batilah. Ternyata klaim mereka bahwa mereka yang akan masuk surga itu adalah syahwat keinginan mereka yang batil, ya, jadi keinginan dari nafsu. Walaupun banyak melakukan pelanggaran, tapi masih meyakini ingin masuk surga. Kan orang Yahudi banyak melakukan pelanggaran, tapi mengakunya dia yang paling masuk surga, ya, maka keinginan klaim seperti itu oleh Allah dianggap sebagai angan-angan yang itu muncul dari nafsu, syahwat yang batil di dalam dirinya. Itu angan-angan, kata Allah. Tilka amaniyuhum, angan-angan mereka, baik angan-angan orang Yahudi maupun angan-angan orang Nasrani. Nah, kemudian Allah berfirman, kul hatu burhanakum, katakanlah Muhammad lahum kepada mereka, hatu datangkanlah burhanakum akan bukti-bukti kalian, ya, hujjatukum hujah-hujah kalian ala dari ke atas yang demikian itu perkara in kuntum shodiqin, jika kalian itu orang-orang yang benar. Kalau kalian punya klaim memiliki kapling surga, orang Yahudi mengklaim kapling surga, orang yang mengklaim, coba datangkan hujah-hujahnya atau buktinya kalau memang kalian itu orang-orang yang benar. Jadi ditantang oleh Allah. Ya, mereka nggak mampu mendatangkan hujahnya, hanya klaim sepihak saja. Ya, itu sih angan-angan mereka. Tapi sebenarnya itu ya tidak benar, karena mereka tidak mampu mendatangkan bukti. Ya, kemudian Allah menjelaskan bala man aslama. Iya, ada sih yang akan masuk surga. Yadkhulul jannata, siapa mereka? Ghairuhum, justru yang akan masuk surga itu kata Allah selain mereka, selain orang-orang Yahudi dan selain orang-orang Nasrani. Ya, siapa? Man aslama wajhahu lillah,
yaitu orang yang menyerahkan dirinya atau wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kata Allah, yang akan masuk surga itu bukan mereka, bukan orang ahli kitab, bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi yang akan masuk surga itu orang yang aslama wajhahu lillah, yang pasrah, memasrahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa memasrahkan dirinya? Yaitu inqadan li amrihi, yaitu taat terhadap perintah-perintah Allah. Ya. Jadi memasrahkan dirinya kepada Allah itu artinya taat terhadap perintah-perintah Allah. Jadi orang yang akan masuk surga itu kata Allah, ya orang yang taat sepenuhnya kepada perintah-perintah Allah, tidak pernah durhaka, tidak pernah membangkang. Apapun yang diperintahkan Allah dia laksanakan. Nah itulah yang nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Nah di sini ada khusul wajhu. Kenapa kok Allah menggunakan kata-kata wajah, Pak? Ya. Jadi orang yang memasrahkan wajahnya doang dong dipasrahkan. Ya. Kenapa kok yang dipakai wajah? Karena li'annahu asyraful a'dha'i. Karena sesungguhnya wajah itu anggota badan yang paling mulia, yang paling punya kehormatan bagi manusia. Ya. Fa ghairuhu aula. Ya yang lain juga baik, anggota badan yang lain baik, tapi yang paling mulia wajah. Sehingga ketika Allah menggunakan kata wajah, maksudnya ya seluruh badan kita, seluruh diri kita. Jadi kita pasrahkan sepenuhnya untuk mentaati perintah-perintah Allah. Ya Pak ya? Paham? Ya. Nah orang-orang yang seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna aslama wajhahu di sini apa maksudnya? Yaitu dakhalal Islam biwajhihi ay bidatihi. Syarat dia bisa masuk surga kata Allah itu aslama wajhahu, memasrahkan dirinya kepada Allah. Maksudnya apa? Dia harus masuk Islam, masuk agama Islam. Jadi orang Yahudi kalau mau masuk surga syaratnya syahadat masuk agama Islam. Orang Nasrani pun sama, kalau ingin masuk surga harus masuk agama Islam. Ya, jadi tidak akan memenuhi syarat bisa mendapatkan surganya Allah kalau belum bersyahadat, walaupun dia meyakini ya Allah Tuhannya, mereka punya nabi, tapi tidak mau menerima kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syaratnya dakhalal Islam biwajhihi, dengan seluruh dirinya masuk ke dalam agama Islam. Jadi maknanya inqada bidzahirihi, yaitu dia taat sepenuhnya dengan seluruh zahirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa bermula man itu muhsinun, berbuat baik, muwahhidun, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua sisi yang harus dipenuhi kalau kita ingin masuk surga. Pertama, dia harus aslama wajhahu lillah, jadi memasrahkan seluruh diri kita kepada Allah, artinya harus masuk Islam secara zahir. Kemudian wa huwa muhsinun, dan dia pun harus mentauhidkan Allah. Berbuat baik ini ditafsirkan oleh ahli tafsir ini, yaitu Imam Jalaluddin Asyuyuti, dengan makna muwahhidun, artinya mentauhidkan Allah, memahasucikan Allah. Ini pengertiannya, yaitu dia harus taat kepada Allah secara batin hatinya. Berarti zahirnya harus taat kepada Allah, batinnya juga harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah baru orang-orang yang seperti itu yang akan disiapkan, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya.
falahu maka itu bagi dia ajruhu bermula pahalanya inda rabbih di sisi Tuhannya. Jadi orang-orang yang pasrah sepenuhnya kepada Allah secara zahir dan secara batin dalam arti mentauhidkan Allah, maka Allah menyiapkan balasan pahala di sisinya. Apa itu? Sawabu amalihi, balasan pahala amalnya yaitu al-jannatu, yaitu surga. Ya, jadi klaim-klaim Yahudi ditolak oleh Allah. Itu angan-angan mereka. Ya, cuma angan-angan, ngimpi lah. Tapi enggak akan terbukti. Silahkan aja kalian mengklaim pemilik surga. Tapi kalau itu angan-angan kan percuma. Yang akan benar-benar masuk surga yang tadi, orang-orang yang benar-benar pasrah kepada Allah secara zahir dan secara batin. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati fil akhirati di akhirat. Dan nanti kalau udah masuk surga yang berbahagia, penuh kenikmatan, tidak ada rasa takut dan tidak ada bersedih hati. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ini sudah masuk ke dalam golongan orang-orang yang man aslama wa quli lillahi wa muhsin. Ya, mudah-mudahan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.